Oke, shalom semuanya. Shalom. Apa kabarnya yang di rumah? Luar biasa. Yes. Ya. Sekarang lagi kita berkumpul lagi, kita ketemu. Pasti pada kangen kan yang di rumah di mana? Pada kangen dong pasti. Kangen banget. Oke. Mungkin pertama-tama kita yel dulu yuk. Ayo kita yel ya. Son of God Generation. Yes. How are you today? Amazing. Yes. Ya ngomong-ngomong, selamat Hari Paskah ya semuanya. Selamat Hari Paskah. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kita di tahun ini, selalu menyertai, memberikan kita kekuatan. Ya seperti itu lah, silakan. Ya, kita akan masuk dalam menyembah Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu Tuhan, untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan hingga saat ini Tuhan. Setelah itu Tuhan, kami akan memuji Tuhan dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pujian kami Tuhan naik untuk-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan, biar kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Engkau berkati pembicaraan nanti Tuhan. Juga Tuhan, kami berdoa Tuhan agar setiap Tuhan yang mendengarkan Tuhan mendapatkan lawatan-Mu Tuhan. Engkau yang melawat Tuhan setiap kami Tuhan, yang menuntut Tuhan dimanapun. Hanya dalam nama Yesus, haleluya, amin. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terita, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kita ulangi lagu ini dari awal. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya,
kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, ditinggikan namamu, besar Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Oh, terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Oh, terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Oh, 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 terlalu besar kasih-Mu
kita juga percaya walau ini tahun pembebasan, tapi kita percaya juga ini adalah kita ini lebih dari pemenang. Amin. Mari kita naikkan pujian. Oleh kasarnya, tidak
Semua ku berikan padamu, tulus hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senang kamu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Bapa, kami datang kepadamu bersyukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Engkau memberikan kesempatan bagi kami beberapa orang yang hadir untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk beribadah kepadamu di dalam pelayanan SOGG ini. Ya Bapa, hamba berdoa Tuhan, Engkau mengurapi kami semua, mengurapi hamba yang menyampaikan firman Tuhan, mengurapi kami semua mendengarkan firman Tuhan, dan juga mengurapi setiap pemirsa, setiap orang yang menyaksikan acara ini ya Tuhan melalui live streaming ya Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, urapi kami supaya kami menjadi Tuhan orang-orang yang siap untuk diberkati oleh firman-Mu. Dan biarlah kami menjadi saksi Tuhan, oleh karena firman ini menjadikan kami saksi ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami rindu belajar firman Tuhan. Biarlah Engkau yang mengambil alih pemberitaan firman Tuhan dari awal, pertengahan hingga selesai di dalam pimpinan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Nah, apa kabarnya? Luar biasa dahsyat. Ya, puji Tuhan. Nah, SOGG, Son of God Generation ya, Generation. Anak-anak yang luar biasa yang diberkati oleh Tuhan. Sekalipun kita dalam keadaan seperti ini, tetapi kita tetap beribadah karena Tuhan Yesus baik. Amin. Dalam keadaan apapun, firman Tuhan berkata bahwa beritakanlah Injil baik atau tidak baik waktunya. Amin. Jadi artinya sebagai generasi muda, kita tetap siap untuk mendengar firman, kita tetap siap untuk memberitakan firman baik atau tidak baik waktunya. Ya, saudara, adik-adik yang diberkati Tuhan, para pendengar, penonton yang diberkati Tuhan melalui acara live streaming ini, kita akan belajar firman Tuhan hari ini dengan tema peperangan rohani. Ya, peperangan roh melawan daging. Ya, kalau bahasa Inggrisnya agak mantap nih. Inggrisnya bagaimana? Battle of the Spirit versus flesh. The flesh. Ya, jadi peperangan roh. Roh melawan daging. Roh apa tentunya di sini adalah roh kita dan Roh Kudus.
roh kita yang dibaharui di dalam kebenaran oleh Roh Kudus, lalu kemudian menjadi musuhnya adalah daging. Daging itu apa? Tabiat buruk atau kebiasaan buruk manusia. Itu yang kemudian disebut sebagai, bahasa Alkitabnya disebut sebagai dosa. Ya, daging itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang salah, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu disebut daging. Daging itu bukan tubuh ini, tetapi daging di dalam bahasa Alkitab itu disebut dengan dosa, kebiasaan-kebiasaan buruk. Jadi makanya ada firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, pergaulan yang buruk, pergaulan yang dipimpin oleh daging akan merusak kebiasaan yang dipimpin oleh roh. Iya. Jadi hari ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam Yohanes 6 ayat 63. Iya, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, adik-adik, kakak-kakak, ya, om-om, tante-tante, ya. Bisa buka Alkitab di dalam Yohanes 6 ayat 63. Ya. Firman Tuhan berbunyi, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah, ini Yesus berkata, daging tidak berguna, roh berguna, memberi hidup. Artinya daging mati, berarti dia tidak bisa melakukan sesuatu. Dosa tidak bisa melakukan sesuatu yang baik. Amin. Karena di dalam dosa tidak ada kebaikan. Amin. Di dalam dosa tidak ada kehidupan. Amin. Di dalam dosa tidak ada kebenaran. Amin. Di dalam dosa tidak ada kekudusan. Maka segala sesuatu yang dari surga tidak ada di dalam dosa. Amin. Berarti segala sesuatu yang ada di surga tidak bisa masuk dan menghidupi daging. Amin. Karena daging itu mati, daging tidak berguna. Tapi yang hidup, yang berguna itu adalah roh. Roh di sini, ya, kita buka di dalam firman ini, rohlah yang memberi hidup. Ya, roh di sini adalah roh Allah sendiri. Roh Allah memberikan hidup kepada kita. Makanya Yohanes 10 ayat 10b berkata apa? Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan hidup di dalam segala. Nah, waktu Yesus datang, lalu kemudian dia kembali ke surga, lalu dia mencurahkan rohnya, maka rohnya yang ada pada diri kita adalah roh yang memberi hidup. Amin. Nah, kalau tadi adik-adik bisa menyembah, itu karena roh Allah. Amin. Kenapa bisa menyembah Yesus? Oleh karena roh Allah, karena roh kita diberikan kehidupan. Amin. Kalau roh kita diberikan kehidupan, otomatis kita bisa menyanyikan lagu rohani. Amin. Kita bisa berbicara firman Tuhan. Amin. Kita bisa nasihatin orang tua, kakak, adik. Bertobatlah. Dengarin. Firman Tuhan berkata, kalau kamu nggak bertobat, kamu masuk neraka loh. Perkataan-perkataan itu dari roh Allah sendiri. Nah, perkataan itulah yang Yesus Kristus ajarkan kepada kita. Amin. Amin. Jadi roh kita dibaharui oleh roh Allah sendiri untuk memberikan sesuatu yang hidup. Jadi pada waktu kita percaya kepada Yesus, maka hidup kita menjadi hidup. Yang mati daging. Makanya ada ayat firman Tuhan berkata, matikan daging. Amin. Matikan daging. Sudah ada daging, harus dimatikan. Tetapi roh kita harus dihidupkan. Makanya di dalam Roma 12 ayat 11, yuk coba. Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11 itu berkata, biarlah, nah kita buka supaya semuanya mengingat kembali firman Tuhan ini. Roma 12 ayat yang ke-11, sama-sama kita baca. Janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah. Nah, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau menyala berarti hidup. Api kalau menyala berarti apinya hidup. Roh kita kalau menyala berarti roh kita hidup. Kalau sudah hidup berarti harus melayani. Amin.
Berarti adik-adik yang ada di tempat ini yang sudah melayani, rohnya lagi hidup. Amin. Amin. Rohnya lagi hidup. Amin. Katakan bersama saya, roh saya hidup. Roh saya hidup. Roh saya hidup. Roh saya hidup. Daging saya harus mati. Daging saya harus mati. Amin. Amin. Yang ada di rumah harus berkata bersama dengan saya, roh saya hidup, daging saya mati. Amin. Amin. Jadi kalau roh kita hidup, otomatis kita pengen supaya melakukan sesuatu yang ajaib, yang luar biasa, yang benar, yang kudus untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. 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 Wow. Kalau roh kita hidup, ketemu sama siapa aja, enjoy, enak. Iya kan? Nggak ada curiga. Kalau orang ketemu sama kita, roh kita lagi hidup. Kalau dia ketakutan, berarti dia yang bermasalah. Betul. Tapi kalau kita dengan dia ketemu sama dia, lalu kita nggak ketakutan, tetapi kita pengen memberikan sesuatu yang baik bagi dia, artinya roh kita lagi bekerja. Roh kita lagi hidup. Roh kita lagi berguna. Amin. Amin. Nah, saya hanya bawa 2 poin saja tentang tema ini. Nah, 2 poin penting tentang tema ini, ya. Ibu-ibu di rumah, om-om di rumah, tante-tante di rumah, ini adik-adik lagi berkhotbah ini, ya kan? Adik-adik SOGG lagi melayani kita semua melalui live streaming ini. Hari ini, ya, bolehlah panggil saya om. Ya, Pak Nelson, Pastor Nelson lagi berkhotbah sekarang ini untuk memberkati kita semua, adik-adik di SOGG dan semua yang menyaksikan acara ini melalui live streaming ini. Hari ini saya berkhotbah 2 poin saja, ya, untuk menjawab tema yang ada. Yang pertama adalah, poin yang pertama adalah, hidup oleh daging adalah cara hidup yang tidak berguna bagi Tuhan. Hidup oleh daging adalah cara hidup yang tidak berguna bagi Tuhan. Jadi kalau daging berguna untuk siapa? Berguna untuk orang-orang yang dipimpin oleh daging. Orang yang suka mencuri pasti mau bergaulnya sama yang pencuri. Betul tidak? Orang yang gosip suka bergaul sama yang gosip. Betul tidak? Orang yang mikirin kesalahan orang lain pasti suka berbicara dengan orang yang suka mikirin kesalahan orang lain. Betul tidak? Itu daging. Itu daging. Misalnya daging itu gini. Daging yang tidak berguna untuk Tuhan itu gini. Datang ke gereja bukan dengar firman, ya, tapi mungkin sementara mendengarkan firman, telinganya doang, tetapi hatinya tidak mendengar. Lalu pikirannya kemana-mana, yang diingat kesalahan orang. Betul tidak? Dagingnya yang hidup di gereja. Jadi ada banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan tidak menghidupkan rohnya, tapi menghidupkan dagingnya. Makanya ada orang yang tetap dendam, sakit hati, kecewa, kepahitan. Kenapa? Karena dihidupkan dagingnya terus. Dagingnya yang hidup tidak berguna untuk Tuhan. Tapi kalau roh berguna untuk Tuhan. Jadi kalau pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan, yang kita berikan roh kita, bukan daging. Karena daging tidak bisa menyatu dengan roh. Amin. Daging tidak bisa kerjasama dengan roh. Roh dan daging itu bertolak belakang. Makanya temanya benar. Daging itu musuhnya roh. Roh itu musuhnya daging. Sama aja. Iya kan? Bukan perempuan musuhnya laki-laki. Bukan suami musuhnya istri. Iya kan? Bukan adik musuhnya kakak. Bukan itu. Yang menjadi musuh itu adalah roh dan daging. Makanya firman bilang, kita harus matikan daging. Bunuh daging. Jangan bunuh rohnya. Ada orang datang ke gereja bukannya hidupkan rohnya, tetapi hidupkan dagingnya. Bukan bunuh dagingnya, tetapi hidupkan dagingnya. Makanya rohnya tidak berguna. Pada waktu firman diberitakan dia lagi pusing. Waktu firman diberitakan dia pikirin pacarnya. Kenapa? Dagingnya hidup, rohnya mati. Firman Tuhan berkata daging lemah, roh penurut. Roh penurut yang diturutin daging. Nah, roh penurut itu yang mana? Roh yang tidak dibaharui itu penurut. Roh penurut itu gini. Daging pengen begini, pengen ngomongin orang, pengen gosipin orang. Roh
rohnya sendiri langsung, oke, yuk kita kerjain, kita dosa, itu rohnya nurut. Tapi kalau roh yang dibaharui, pada waktu daging berkata begini, itu orang jelek, rohnya langsung tegur, kamu berdosa. Itu rohnya lagi hidup, rohnya nggak nurut, rohnya pengen melawan daging. Ya, ini yang disebut dengan peperangan roh. Nah, hari-hari ini banyak orang Kristen tidak mengerti tentang peperangan roh. Tiap hari berperang di rumah, ke gereja berperang, ketemu orang perang, ketemu saudara perang, ketemu adik kakak perang, ya kan? Perangnya masalah daging, masalah kebutuhan perut, masalah apa? Masalah uang, karena dagingnya itu, ya kan? Perangnya masalah apa? Tiap hari penampilan, dihina dikit, nggak ganteng marah-marah, ya kan? Padahal memang belum mandi, ya kan? Bisa aja. Ya enggak deh? Ada yang begitu enggak? Diomongin dikit, tersinggung, kepahitannya berjam-jam, bertahun-tahun. Nah, itu yang lagi hidupin daging. Orang yang kepahitan tidak mengampuni adalah orang yang menghidupi dagingnya. Tapi kalau orang yang mengampuni adalah orang yang menghidupi rohnya dan membersihkan dagingnya. Amin. Amin. Katakan bersama saya diampuni Tuhan. Saya diampuni Tuhan. Maka saya bisa mengampuni orang lain. Maka saya bisa mengampuni orang lain. Saya juga bisa mengampuni diri saya sendiri. Saya juga bisa mengampuni diri saya sendiri. Amin. Amin. Nah, kalau kita tidak bisa mengampuni diri orang lain, berarti kita belum bisa mengampuni diri kita sendiri. Betul? Firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya sebelum kasih orang lain, kasihilah dirimu sendiri. Ampunilah dirimu sendiri. Itu baru namanya mengaktifkan roh. Pada waktu kita mengasihi diri kita dengan roh Allah, dengan kebenaran, berarti kita sedang menghidupi roh kita. Amin. Daging kita sementara kita buang. Kepahitan kita buang, sakit hati kita buang, kecewa kita buang. Ya enggak? Ingat kesalahan orang lain, semuanya dihapus, hapus. Ya enggak? Ingat kelakuan orang lain di masa lalu, dihapus semuanya. Ingat kesalahan orang tua, dihapus. Ingat kesalahan teman pelayanan, dihapus. Ya kan? Ingat kesalahan pendeta, dihapus. Ingatan itu dihapus. Itu namanya menghidupkan roh. Supaya apa? Daging kalah terus. Amin. Karena tiap hari kita berperang melawan daging. Betul tidak? Betul tidak? Ada kalau dimarahin marahnya balas marah berjam-jam. Ada yang begitu? Ada. Betul tidak? Karena memang kita terbiasa untuk menghidupkan daging. Nah, firman Tuhan berkata daging itu lemah. Makanya lemah itu nurut sama dosa. Nurutnya sama dosa. Tapi kalau roh hidup, nurutnya sama kebenaran. Nah, itu beda. Nurutnya sama kebenaran. Disuruh beribadah, oke. Disuruh nyembah, oke. Siapa takut? Itu rohnya lagi hidup. Tapi kalau dagingnya lagi hidup, ayo nyembah, malas. Gak mau, bosan. Lihat itu orang terus, SOGD, dia orangnya terus, bosan. Nah, itu dagingnya lagi hidup. Iya, itu nggak boleh. Amin. Bersama saya katakan, saya harus matikan daging. Karena daging saya tidak berguna untuk Tuhan. Amin. Saya mau supaya kita mempelajari firman Tuhan hari ini, saudara yang terkasih, adik-adik, kakak-kakak yang diberkati oleh Tuhan. Kita buka di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Yohanes 15 ayat yang kelima. Firman Tuhan berbunyi demikian, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Enggak sedikit, kata firman Tuhan berbuah banyak. Garis bawahi kata banyak. Nah, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Iya kan? Gak bisa bikin apa-apa. Artinya apa yang kamu hidupin nol besar. Kamu ngomongnya cuma tong kosong, gak nyaring bunyi nye, ya kan? Jadi percuma aja, ya kan? Kata orang Betawi, ya kan? Jadi adik-adik, kakak-kakak, om-om, tante-tante, coba kita mikir bahwa firman Tuhan berkata di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya kalau kita hidup di daging kita, maka kita tidak berguna bagi Yesus.
Mau kita percaya Yesus, sebut Yesus juga nggak berguna. Karena banyak orang panggil Yesus, 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 tetapi Yesus tidak kenal. Kalau Yesus tidak kenal kita, berarti kita tidak berguna bagi Yesus. Betul tidak? Betul tidak? Adik-adik dikenal orang tua enggak? Dikenal kan? Papa kenal enggak? Mama kenal enggak? Karena apa? Berguna. Ada enggak yang dikenal tetapi tidak berguna? Ada. Anak-anak durhaka. Anak durhaka enggak ada di sini. Di planet ke-7. Ada son. Enggak ada di sini. Semua di sini anak-anak yang luar biasa. Amin. Katakan bersama saya diurapi Tuhan. Saya diurapi Tuhan. Menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Amin. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya, kalau kamu hidup oleh daging saja, nggak berguna. Kamu ke gereja juga dengar firman tutup telinga. Iya kan? Kamu ke gereja dengar firman, matamu melayang kemana-mana, cari cowok ganteng, cewek gak cantik, di mana ya? Itu dagingnya lagi hidup, nggak berguna di gereja. Melayani tetapi hatinya benci sama teman pelayanan, nggak berguna. Berbuat apa-apa, bisa nggak berbuat apa-apa? Bisa. Percaya kepada Yesus bisa berbuat apa-apa? Bisa. Tetapi apa-apanya berapa banyak? Nah itu dia. Amin. Makanya kalau kita melayani Tuhan, hitung-hitungan. Saya sudah melayani di sini. Coba hitung semuanya. Baru nanti ke surga bilang sama Tuhan Yesus sudah banyak sekali saya lakukan ini sepanjang umur saya. Lalu Yesus menjawab, engkau sudah mati buat saya. Gak mungkin kita menjawab, betul gak? Nanti kan cuma lakuin ini aja. Waktu kita buat ini pun kita sayang nyawa kita. Betul gak? Ada yang melayani tetapi takut mati. Betul tidak? Ada yang melayani tidak mau pikul salib. Betul tidak? Ada yang melayani tetapi dimaki, nggak mau terima. Dihina nggak mau terima. Siapa yang mau terima hinaan? Nggak mau kan? Tetapi Yesus berkata dia terima segalanya. Dosa kita dia terima. Hinaan pun dia terima. Orang boleh menghina kita karena dia hidup oleh daging, tetapi roh kita tidak bisa dihina. Yang percaya katakan amin. 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 Hati kita bisa dijaga enggak? Bisa. Pada waktu firman Tuhan berkata begini, jagalah hatimu dengan segala. Karena dari situ apa? Kalau kita bisa jaga hati kita pada waktu kita dihina, kita bisa enggak memberikan kehidupan? Hinaan itu kematian, hinaan itu dosa, hinaan itu daging. Kita bisa terima tetapi tidak bisa merusak hati kita. Amin. Amin. Karena hati kita hidup oleh karena roh kita hidup. Kenapa roh kita hidup? Oleh karena roh Allah hidup di dalam diri kita. Kenapa roh Allah hidup dalam diri kita? Karena kita menerima firman-Nya yang hidup. Waktu kita terima firman-Nya, iman kita lah yang kemudian menjadi alat penghubung antara roh kita dengan Roh Kudus, dan iman kita tumbuh oleh karena menerima firman. Firman inilah jawaban terhadap segala hinaan daging. Amin. Waktu kita dimaki, kita member. Waktu kita dimaki, kita mendok. Waktu kita dimaki, kita apa? Kita diam. Masa kita balas maki? Enggak kan? Tapi bisa enggak kita membalas maki? Bisa. Ketika kita hidupkan daging kita. Nah, musuh kita yang harus kita jaga, harus kita lawan tiap hari adalah daging kita. Nah, daging ini kapan hadir? Kapan dia aktif? Saat emosi kita tidak bisa terkontrol. Daging itu aktif. Betul tidak? Emosi itu perasaan. Lalu saat pikiran kita lagi menerawang ke sana kemari, itu daging. Itu membuka celah bagi daging hidup. Pada waktu daging hidup, maka yang kita pikirkan yang salah, yang jahat, yang tidak berkenan, yang tidak kudus, yang tidak mulia. Tetapi firman Tuhan berkata, pikirkanlah apa yang baik, berkenan, sempurna, yang mulia, kudus, dan yang sedap didengar. Itu
maksudnya yang berpikir itu adalah roh. Amin. Roh kita memikirkan yang baik, yang sedap, yang enak, yang mulia dari surga. Itu roh. Tapi daging tidak bisa memikirkan hal itu. Amin. Makanya kalau tiap hari adik-adik pikirin temannya, teman gua baik loh, sekalipun dia jahat, sekalipun dia kasar, kata-katanya menyakitkan, tapi di pikiranmu adalah baik, berarti rohmu lagi hidup. Amin. Sekalipun dia jahat, kata-katanya jelek, nyakitin kita, ya kan? Tetapi kita berkata dia baik, kita terima dia apa adanya, berarti roh kita lagi luar biasa, dibaharui oleh firman Tuhan. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Makanya kalau kita hidup oleh Tuhan Yesus berarti kita berguna. Orang yang tidak berguna adalah orang yang tidak mengerti peran rohnya sendiri. Betul? Roh kita dibaharui oleh roh Allah sendiri, maka roh kita berguna. Amin. Pada waktu roh kita berguna, kita melayani dimanapun pasti ada buahnya. Amin. Amin. Di rumah kita bermasalah dengan orang tua marah-marah, kita pendam, nggak mau balas. Berarti kita berguna bagi Tuhan. Amin. Waktu orang menyakiti kita tidak balas, tetapi kita memberkati. Saat kita memberkati, itulah kita berguna bagi Tuhan. Amin. Amin. Waktu kita baca firman Tuhan, saat itulah kita berguna. Waktu kita nyembah, kita berguna. Amin. Waktu kita nyembah, kita berguna. Waktu kita mendengar nasihat firman Tuhan, kita berguna. Waktu kita datang ke gereja aja kita udah berguna. Jadi kalau sudah sampai ke gereja tidak dengar firman Tuhan, bergunanya kurang. Betul tidak? Nah, firman Tuhan berkata begini, adek-adek, om-om, tante-tante, iya. Ya. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Kata mendengar artinya orang berbicara, kita mendengar. Waktu kita mendengar, saat itu kita sedang menggunakan telinga roh kita berguna untuk Tuhan. Amin. Waktu kita mendengar, telinga roh kita berguna untuk Tuhan, maka Tuhan memberikan nilai plus buat roh kita. Waktu sudah kita mendengar, kita keluar dari gereja, dari manapun tempat ibadah kita melakukan apa yang sudah kita dengar, maka bergunanya kita ada dua. Berguna mendengar, berguna melakukan. Maka waktu kita melakukan berulang-ulang, firman Tuhan berkata, buahnya banyak. Amin. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Buahnya banyak. Sekalipun pelayanan kita kelihatannya kecil, tapi bukan ukuran kecilnya, ukuran jumlah dampaknya. Amin. Berapa banyak kita berdampak bagi orang lain? Itu yang dihitung oleh Tuhan sebagai buah yang banyak. Buah yang banyak bukan jumlah pelayanan saja, tetapi buah yang banyak adalah kata-kata yang kita keluarkan, perbuatan yang kita buat, ya kan, nasihat yang kita berikan, khotbah yang kita sampaikan, pelayanan penyembahan yang kita lakukan. Berapa banyak kita lakukan, itu disebut dengan buah-buah. Amin. Ini karena peran roh kita lagi hidup. Nah, kita mesti waspada tingkat tinggi. Kenapa? Karena di dalam pelayanan hari-hari ini ada banyak sekali daging itu aktif. Hati-hati kita hari-hari ini. Kita buka di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Galatia 5 ayat 19-21 itu berbicara tentang daging, dan ini masalah yang terjadi di dunia ini dan termasuk di dalam pelayanan. Hari-hari ini ada banyak orang tidak sadar bahwa daging itu lebih aktif di dalam pelayanan gerejawi. Sedikit saya berbicara tentang pelayanan, bahwa hari-hari ini termasuk hamba-hamba Tuhan juga ada banyak juga yang tidak menyadari bahwa dipimpin oleh daging. Satu sisi dipimpin oleh roh, tetapi sisi yang lain dipimpin oleh daging. Iya kan, keinginan daging itu nyata tanpa kita sadari. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ya, Galatia 5 19 sampai 21, demikian firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala,
sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Dan sebagainya itu artinya sangat banyak yang tidak disebutkan di Alkitab ini. Tapi bisa kita lihat tiap hari. Kita ketemu di dalam pelayanan, kita ketemu di kantor, kita ketemu di dalam keluarga. Ada di sana sifat-sifat daging yang keluar melalui tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan. Dan Tuhan menyebutkan hanya berapa saja yang kita baca hal ini. Dan saudara yang terkasih, lanjutan firman ini berkata begini, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Kuperingatkan. Kata peringatan itu artinya bahwa sifat-sifat daging ini berbahaya. Ini menjadi musuh dalam selimut, bukan di dalam kasur. Bukan lagi tidur terus ada musuh dalam selimut. Maksudnya selimut di sini adalah berbicara tentang pelayanan. Musuh dalam selimut itu juga selimut berbicara tentang diri kita sendiri. Kita menutupi daging kita sendiri. Itu disebut kita menutupi musuh kita sendiri. Musuh dalam gereja. Daging-daging ini ada dalam gereja, tetapi gereja menutupi daging-daging ini. Musuh dalam hamba Tuhan. Hamba Tuhan menutupi daging ini. Ini disebut dengan musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut itu daging, bukan hanya orang. Ada banyak orang menyebut musuh dalam selimut itu adalah orang itu dalam sebuah komunitas. Saya menyebut ini musuh dalam selimut, yaitu daging kita yang tidak pernah kita ketahui. Betul tidak? Kita habis ngomongin orang, kita merasa benar. Berarti kita lagi membenarkan daging kita. Itulah musuh kita yang kita tutupi, kita selimuti. Kamu diam ya, kamu tenang, saya pasang AC, kamu tidur. Iya kan? Bahaya. Musuh dalam selimut itu nyaman. Nyaman kenapa? Karena kita pelihara. Hati-hati, mulut kita nggak usah kita pelihara. Mulut yang kotor nggak usah tutup, dibuang. Kata firman Tuhan berkata lidah itu seperti api yang bisa membakar, menghanguskan. Lidah itu nggak usah dipotong, dibersihin. Apa yang dibersihin? Kata-katanya dibuang. Cara membersihkan. Amin. Musuh ini harus dibersihin. Tiap hari kita mesti seleksi atau kita mesti perhatikan, koreksi diri kita. Apa sih yang ada di otak saya tentang teman saya? Ya kan? Apa yang ada di pikiran saya tentang orang tua saya? Saya berpikir orang tua saya jelek dan lain sebagainya. Saya menyalahkan orang tua saya. Itu artinya musuh ada di otak kita. Kemudian musuh ada dalam hati kita. Musuh ada di mulut kita. Iya kan? Tetapi mulut kita bisa menutupi musuh itu. Yang disebut dengan musuh itu adalah daging. Perkataan kotor dalam mulut kita, pikiran kotor dalam pikiran kita. Nah, ini mesti dibersihkan. Yang mengerti katakan amin. Katakan bersama saya harus membersihkan musuh-musuh saya. Saya tidak boleh memikirkan musuh orang lain. Kecuali saya dipakai Tuhan untuk menegur orang supaya sadar dari gangguan musuhnya sendiri. Amin. Berikan tepuk tangan dong bagi Tuhan. Jadi kadang kita dipakai Tuhan untuk menegur orang, bukan untuk menghakimi orang. Amin. Kita tuh kadang bermasalah kalau mikir orang lain, kesalahan orang lain lebih banyak daripada mikirin kesalahan sendiri. Betul tidak? Makanya firman Tuhan berkata, selumbar di mata orang berusaha kau keluarkan, tapi balok gede loh. Balok gede, selumbar itu kecil, balok itu gede. Di mata sendiri nggak mau kita keluarin. Daging balok kita sendiri nggak mau kita buang, tapi daging selumbar orang kita pengen keluarin. Sok benarnya. Tuhan ampuni mereka, berkati saya. Memang kita harus mengaku dosa tiap hari. Betul tidak, adik-adik? Ya. Betul tidak? Jangan kita tiap hari berpikir untuk menegur orang, nasihatin orang terus. Kita harus tiap hari berpikir menasihati diri kita sendiri. Amin. Kita harus berpikir bagaimana menegur diri kita sendiri. Renungkanlah firman itu menegur kita. Amin. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah
lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Kebenaran kita yang kita pakai untuk mengoreksi diri kita tidak cukup. Amin. Tetapi kebenaran Tuhan adalah kelimpahannya sendiri yang mampu untuk mengoreksi diri kita sampai sejauh yang kita tidak tahu tentang diri kita. Amin. Kesalahan kita yang sudah kita lupakan, Roh Kudus adalah roh yang luar biasa mengingatkan kita, menginsafkan kita akan segala daging-daging kita, akan segala musuh-musuh kita. Tuhan tiap hari menelanjangi kita, tetapi kadang kita nggak sadar kalau kita lagi telanjang. Betul tidak? Kita berusaha untuk menelanjangi kesalahan orang lain, tetapi diri sendiri nggak sadar kalau telanjang. Betul tidak? Nah, hari ini kita mesti sadar, kita mesti bertobat. Sebagai hamba Tuhan, saya menyampaikan ini juga kepada setiap kita hamba Tuhan, supaya kita bertobat loh. Yuk, kita bertobat rame-rame, ya kan? Bertobat sendiri-sendiri, bertobat rame-rame. Ngajak bertobat lebih indah daripada ngajak berantem. Ngajak bertobat lebih baik daripada ngajak demo, ya kan? Nggak ada gunanya. Ya, daging itu tidak berguna bagi Tuhan. Makanya kalau tidak berguna, buang saja. Ya enggak? Ada banyak orang tiap hari simpan barang bekas di rumah bertahun-tahun. Betul tidak? Ada banyak orang yang simpan mantan bekasnya. Mantan ya bekas lah. Mantan yang sudah membekas, ya kan? Udah bekas masih disimpan terus. Aduh. Itu orang-orang itu orang sadar nggak sih? Ada banyak orang nggak bisa move on dengan masa lalunya karena simpan masa lalunya, pendam masa lalunya. Betul nggak? Ingat mantan pacarnya nangis terus tiap malam. Iya siapa sih? Iya nggak? Move on, bergerak maju, amin. Daging itu adalah masa lalu yang bisa mengikat kita untuk tidak bisa maju. Betul tidak? Daging itu kebiasaan masa lalu kita yang sulit kita buang. Daging itu juga adalah kebiasaan sekarang. Betul tidak? Kalau kita tidak buang, itu menjadi kebiasaan masa depan. Kebiasaan buruk masa depan. Makanya harus belajar kita buang tiap hari. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 15, yuk kita baca lagi. Yohanes 15 ayat yang kedua. Ya, Yohanes 15 ayat yang kedua. Yang sudah temukan, baca coba kencang supaya didengar oleh semua yang mendengar. Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, ranting yang tidak berbuah dipotong. Artinya kalau dipotong dibenci, nggak disukai. Mau nggak disukai Tuhan? Nggak mau. Siapa yang pengen disukai Tuhan? Ya semua. Persoalannya kita suka Tuhan nggak? Kalau Tuhan tuh suka sama kita, gampang bagi Dia. Persoalannya kita yang susah suka sama Tuhan. Kenapa? Bagi kita lagi hidup. Betul tidak? Kalau kita lagi suka sama Tuhan, karena roh kita hidup, wow, maka kita siap dibersihkan oleh Tuhan. Nah, hari ini banyak orang simpan barang bekas di dalam rumahnya, tidak mau bersih-bersih. Ya kan? Ya enggak? Ada banyak suami-suami punya istri, sudah ada istri satu masih pengen selingkuh, padahal selingkuhannya itu bekas, dipelihara. Kau pikir itu emas kah? Itu murah, kenapa kau pelihara? Suami, bertobatlah. Kita mesti bertobat hari-hari ini karena kebanyakan kita menyimpan barang bekas yang kita pikir itu baik, tapi padahal buruk, najis, kotor. Betul tidak? Yang disebut barang bekas itu dibersihkan, dibuang. Tidak berguna dibuang, tapi kalau berguna lagi dibersihkan. Roh kita tuh tiap hari dibersihkan. Amin. Firman ini berkata yang berbuah dibersihkan supaya lebih banyak
berbuah. Apa yang dibersihkan? Roh kita yang dibersihkan. Dibersihkan dari apa? Dari kecemaran daging. Hati kita yang dibersihkan. Roh kita dibersihkan dari apa? Kecemaran daging. Karena kita sering kompromi. Makanya roh kita, hati kita selalu cemar. Begitu cemar, itu disebut dengan hati ini disebut tong sampah. Kalau udah tong sampah dibersihin. Nah, sebetulnya Tuhan pengen hati kita ini adalah hati yang menerima firman. Amin. Jangan jadi hati tong sampah. Amin. Agak keras nih, tapi jangan tersinggung. Orang yang tersinggung hatinya belum beres. Haleluya, amin. Saya suka sekali firman ini. Kenapa? Karena firman ini berkata, barang siapa yang berbuah, ranting yang berbuah akan dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Tapi yang tidak berbuah dipotong. Nah, masalahnya adalah, orang tidak mengerti tentang musuh yang hari-hari ini menjerat, mengikat. Musuh itu mengikat banyak orang Kristen sehingga ada banyak orang Kristen murtad meninggalkan Tuhan. Betul tidak? Musuh ini disebut dengan daging. Daging itu mati, mematikan, membunuh, membinasakan. Nah, kalau daging sudah ada di tangan setan, bahaya. Betul tidak? Yohanes 10 ayat 10a berkata, iblis datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, kalau daging ini diserahkan ke setan, maka dia curi, dia bunuh, dia binasakan. Neraka ujungnya. Betul tidak? Tapi kalau roh ini diserahkan ke Tuhan dan daging ini dibuang, dimatikan, setan tidak ambil peran. Amin. Setan tidak bisa berdaya. Amin. Maka hidup kita akan berguna dan terus berguna bagi Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Katakan haleluya. Yesus dahsyat. Amin. Yang pertama, daging itu tidak berguna untuk Tuhan. Maka itu yang berguna adalah roh. Ya, saudara, yang berguna itu adalah roh. Roh yang seperti apa? Tadi saya sudah berbicara roh yang dibaharui. Kata roh yang dibaharui adalah roh yang dibersihkan. Dibersihkan dari apa? Dari daging, kecemaran daging. Lalu kemudian ada di dalam pimpinan Roh Kudus. Hidup oleh roh. Amin. Haleluya. Nah, setiap orang yang percaya kepada Yesus itu hidup dipimpin oleh roh. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus dipimpin oleh roh, otomatis dia akan melakukan apa yang dikehendaki Roh Kudus. Haleluya, amin. Enak banget kalau kita ikutin Roh Kudus. Tapi tidak enak kalau ikutin dosa. Hanya masalahnya banyak orang senang ikut dosa. Betul tidak? Nah, hari ini kita tidak mau ikut dosa. Ikutin dosa lebih menyakitkan daripada ikutin mantan. Jujur, ikutin mantan nggak terlalu sakit. Tapi bukan berarti harus ikut mantan. Ya, nggak boleh ikut-ikutan sama mantan. Lebih menyakitkan ikut dosa daripada ikut mantan. Lebih menyakitkan ikut dosa daripada ikut teman yang sebelum. Ya, lebih menyakitkan ikut dosa. Tapi lebih enak, lebih nikmat ikut roh kebenaran. Haleluya. Roh Kudus itu adalah roh kebenaran yang memerdekakan kita. Dia adalah roh yang membuat kita setiap hari berguna untuk Tuhan. Amin. Makanya poin yang kedua, ya, saya masuk pada poin yang kedua dari khotbah saya hari ini adalah hidup oleh roh adalah hidup yang berguna untuk Tuhan Yesus dan banyak orang. Tuhan Yesus dan banyak orang. Banyak orang. Punya teman sedikit tapi dampaknya banyak orang. Amin. Ada banyak orang pengen punya banyak teman tapi dampaknya 1-2 orang. Betul tidak? Firman Tuhan berkata kamu akan dipakai Tuhan. Kalau Roh Kudus turun atas kamu menerima kuasa, kamu akan dipakai Tuhan menjadi saksi Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Ujung bumi berarti banyak orang di dunia ini kenal sama kamu. Amin. Amin. Banyak orang menghina kita, tetapi lebih banyak orang suka sama kita. Kenapa? Karena Roh Kudus memimpin kita melakukan hal yang baik yang dibutuhkan banyak orang. Haleluya, amin. Amin. Kalau siapa namanya main gitar? Yosia kalau punya teman 3 orang,
Misalnya, suka banget sama Yosia. Ya kan? Suka. Maksudnya suka berteman karena sifatnya. Ya kan? Tapi mereka tidak puas karena Yosia melakukan sesuatu yang lebih banyak berguna bagi banyak orang. Ya, mereka tidak puas karena sepertinya Yosua lebih berguna untuk banyak orang daripada mereka bertiga doang. Yosua sudah membuat mereka senang, tetapi kok dampaknya lebih banyak orang lebih senang, mereka jadi iri. Misalnya, kira-kira Yosua senang nggak untuk berhenti menjadi berkat bagi banyak orang dan lebih fokus menjadi berkat bagi mereka doang? Senang nggak? Enggak kan? Enggak kan? Pengen menjadi berkat bagi banyak orang kan? Bukan hanya mereka bertiga kan? Nah itu dia. Itu yang disebut dengan roh yang berguna. Amin? Amin? Satu orang tapi dampaknya luar biasa. Amin? Sedikit komunitas ini tetapi dampaknya luar biasa. Amin? Amin? Hari ini kalian bisa mendengarkan firman Tuhan. Besok bisa berkhotbah melalui YouTube. Amin? Amin? Haleluya, amin? Hari ini mendengarkan firman Tuhan. Lagi belajar. Bukan hanya mendengar, menerima, tetapi belajar untuk menjadi pembicara. Amin? Dan hari ini banyak orang nonton YouTube. Tetapi kebanyakan anak-anak muda nonton yang TikTok. Nonton bagaya. Aduh, kayaknya begini. Laki-laki banyak nonton yang laki-laki yang begini. Wanita, aduh, apalagi. Bapak-bapak. YouTube hari ini membuat orang suka, ya kan? Senang. Dan banyak orang pengen berguna melalui YouTube, betul tidak? Tapi ada banyak orang bergunanya merusak, betul tidak? Coba nonton gua lagi gini. Itu berguna nggak? Goyangnya ini segala macam, bajunya kurang bahan, buncis pusarnya kelihatan, itu berguna nggak? Ya, kurang bahan. Karena abang lagi lockdown jadi bersih. Iya kan? Apa karena tanah abang lockdown makanya nggak bisa beli baju lagi sampai nutupin auratnya? Pusarnya kelihatan, tapi dia bilang ini bagus loh, berguna. Setan kok dibilang berguna? Halo, youtuber, bertobatlah kau. Ya, saya lagi bermain untuk punya YouTube ya. Saya ada YouTube-nya, ada channel dikit, tapi belum banyak, baru mulai coba. Tapi kalau lihat di YouTube ada banyak yang ada sampai pusing kepala ini udah normal tiba-tiba miring sini gara-gara nonton itu. Iya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu kalau di rumah masak sambil punya, aduh ibu-ibu pamer lagi, aduh. Bertobatlah ibu rumah tangga. Masak tahu tempe aja pamer badan, aduh. Iya toh? Tante-tante bertobat, om bertobat. Iya toh? Anak-anak muda bergayanya berlebihan. Iya kan? Bertobatlah kita. Gaji 3 juta, beli baju 5 juta. Nyambung. Gaji 3 juta, belanja 5 juta. Utang banyak di mana-mana, pamer di Facebook, di YouTube. Gua belanja ini mahal loh. Ya ilah. Ampuni dia Tuhan. Ini berguna nggak? Nggak berguna. Firman Tuhan berkata, banyak hal baik, tapi tidak mungkin berguna. Baik, tapi belum tentu berkenan. Baik, belum tentu disukai Tuhan. Amin. Roh itu berguna. Nah, di poin yang kedua ini saya mau bicara lebih jelas. Yesus berkata begini, barang siapa ikut aku, dia harus menyangkal diri, ikut saya. Nah, orang yang tiap hari mikir penampilan terus kece-kece badai, sampai badai datang bisa berlalu, ya kan? Orang tiap hari pikirin itu terus artinya tidak mengutamakan rohnya. Betul? Orang kekurangan uang lalu marah-marah, itu berarti rohnya lagi bermasalah. Rohnya tidak berguna. Oke? Lagi keadaan lagi lockdown, lalu kemudian di rumah kekurangan makanan, marah-marah.
protes orang tua, rohnya lagi bermasalah. Tidak berguna rohnya. Halo? Setuju sama saya? Setuju ya? Jadi kalau ada lagi lockdown, kamu tidak bisa belanja ke pasar, orang tua nggak bisa belanja ke pasar, kamu makan apa adanya, tempe tahu yang penting masuk perut kenyang, udah cukup, bersyukurlah. Itu rohnya lagi berguna. Amin. Simple, pengajarannya simple sekali. Hari ini kita lagi nonton TV programnya sama saja. 2 minggu sama, karena lockdown di rumah terus, hanya ini aja acaranya, ini aja, bosan. Udah bersyukur rohnya berguna. Betul? Tapi kalau tiap hari pak, kuota tambah, gue mau nonton ini, udah mau habis ini. Protes minta uang terus untuk beli kuota, ya kan? Lalu kemudian dihabisin begitu aja. Lockdown baru berapa minggu, sudah ratusan ribu dihabisin. Itu nggak berguna rohnya. Betul tidak? Itu. Hari ini kita mesti bersyukur. Apa yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita baik adanya. Amin. Roh kita bersyukur. Ada banyak orang hari ini lagi belajar membangun manusia rohnya. Kita buka sedikit. Ya, Yudas 1 ayat 20. Saya mendengar sebuah kesaksian yang luar biasa dari seorang pelayan Tuhan. Dari kejadian COVID-19 ini, saudara yang terkasih, dia bersaksi dari ayat firman ini, Yudas 1 ayat 20. Pada waktu dia kena sakit, dia di ruang isolasi, lalu dia didoakan oleh hamba Tuhan, pendetanya. Pendetanya mengajarkan kepada dia, jangan takut, mengingatkan kepada dia, jangan khawatir, jangan bimbang, bangkitkan manusia rohmu dan memuji Tuhan. Waktu dia lagi mengalami tekanan depresi tingkat tinggi karena dia ada di dalam ruang isolasi yang mana ruang itu tidak ada orang yang bisa menolong dia. Dan dia seperti kehilangan akal bagaimana apa yang harus dilakukan lagi. Padahal dia anak Tuhan, dia suka melayani gereja. Pada waktu titik tertentu dia mengalami tekanan yang luar biasa. Lalu melalui grup WA, dia ditelepon, dikasih kekuatan. Bangkitkan rohmu dan berdoa. Yudas 1 ayat 20. Yudas 1 ayat yang ke-20. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Bangunlah dirimu sendiri. Amin. Nah, dengarin. Setiap hari kita bangun pagi. Saya tanya, siapa yang suka bangun duluan dan siapa yang suka dibangunin sama orang tua? Ada yang dibangunin orang tua atau yang ada yang bangun sendiri? Bangun sendiri. Rata-rata bangun sendiri. Karena kalau nggak bangun sendiri berarti udah tidur terusan. Yang dibangunkan itu bayi, anak-anak. Amin. Berarti firman ini begini. Dari remaja sampai orang tua sampai kakek nenek harusnya bisa bangun sendiri. Amin. Bagaimana caranya supaya roh kita menyala-nyala? Bangunkan rohmu sendiri. Makanya saya selalu mengajarkan tentang manusia roh. Membangun manusia roh. Bangun manusia roh. Salah satu ayat dasar pengajaran saya adalah Yudas 1:20 ini. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Siapa dasar iman kita yang paling suci? Jawab. Siapa dasar iman kita yang paling suci? Tuhan Yesus. Dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Artinya gini, setiap hari mikirin Roh Kudus. Setiap hari ngomongnya sama Roh Kudus. Setiap hari renungan ingatannya nyambungnya sama Roh Kudus. Itu namanya membangun. Membangun apa? Hubungan rohani. Ketika kita bangun hubungan rohani kita dengan Tuhan kuat, maka roh kita berguna dengan Tuhan. Saat itu daging kita mulai menyusut, mulai menghilang. Saya kasih contoh begini. Coba kamu kesini deh. Kamu kesini. Yosia. Contoh, Yosia adalah daging. Yosia adalah daging. Saya adalah roh. Kamu kesini deh.
Ini contoh simpel aja. Siapa namanya? Romi dan Romeo. Romi mana? Julie. Kan Romeo, Julia. Kamu Romi, Julie mana? Romi adalah Roh Kudus. Contoh ya. Ya, contoh ya. Contoh. Contoh. Romi adalah Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Roh Kudus ada di dalam saya. Roh Kudus menguasai saya. Roh Kudus memimpin saya. Kamu peluk aku. Peluk. Kalian habis. Peluk. Nah, kamu peluk. Roh Kudus menguasai saya. Roh Kudus menaruh firman-Nya di dalam hati saya. Roh Kudus mengingatkan saya akan firman-Nya. Roh Kudus berkata, bangunlah sendiri, ya, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu, yaitu Yesus Kristus yang paling suci. Berdoalah di dalam Roh Kudus. Artinya, saya menyatu dengan Roh Kudus, maka ketika saya berbicara dengan Roh Kudus berbicara sama saya. Roh Kudus bilang begini, nah, panggil saya nak. Kuat. Roh Kudus malu-malu. Nah, bangun dirimu sendiri. Ya, oke. Langsung saya bereaksi, ambil Alkitab. Oke, baca Alkitab. Saya bangun roh saya. Oke, waktu saya bangun roh saya, maka kamu dekat sini. Sebelumnya dia dekat dengan saya. Ini daging saya nih, bukan dia, daging saya nih. Oke, maka pada waktu saya bangun roh saya dengan firman, lu kuat. Masa roh Kudus mau lepas ya? Kamu jangan ingat yang lain, jangan ingat saya. Yesus kekasih jiwa, ya kan? Kamu termasuk kekasih saya, ya kan? Jadi kamu jangan tinggalkan aku, ya. Bercanda, ya. Waktu saya bangun manusia roh saya dengan firman Tuhan, maka kuasa firman ini mulai melingkupi saya, membaharui saya, dan sekitar hidup saya, dan di dalam diri saya akan keluar. Maka firman Tuhan berkata, terang menerangi yang gelap. Yang gelap itu apa? Dosa dan daging. Oke? Maka daging itu merasa diri sudah diterangi, ketahuan, dia mulai minggir. Oke? Belum mulai menghindar atau mulai mati atau meninggalkan saya. Oke? Setuju? Ini yang disebut dengan membangun hubungan dengan Tuhan. Waktu kita membangun ini tindakan berperang yang gampang. Cara berperang yang tidak harus sana sini, tikar sana, tikar sini. Enggak, biasa aja. Dengan Alkitab, tas, mundur dia. Malu dia. Merasa enggak kudus, merasa enggak layak, merasa enggak berkenan, merasa enggak nyambung, merasa enggak cocok, merasa enggak berteman dengan roh saya. Dia meninggalkan. Terbuang. Atau bisa juga saya bangun diri saya dan saya berkata, matikan lagi, saya matikan di dalam nama Yesus, langsung hancur. Bisa. Dan dia tidak akan datang lagi, dan dia tidak akan menjadi alat setan lagi untuk memimpin, menguasai, mencemari hati saya. Karena apa? Hati saya dikuasai, dipimpin oleh roh Tuhan dan dikuasai oleh kebenaran. Nah, waktu kebenaran masuk, maka musuh tidak bisa masuk. Amin. Amin. Ini yang disebut dengan membangun benteng perang, benteng pertahanan. Amin. Membangun benteng pertahanan, setan pun lewat. Amin. Setan cuma bisa permisi, gue mau lewat. Jangan sama-sama, ya kan? Gitu aja. Kita musuhnya, jangan musuh, pergi. Enggak, kamu pergi aja. Gak butuh gue gak butuh. Kan begitu aja. Simple kan? Aku harus capek kayaknya. Duduk. Ya, silakan. Oke, sudah, silakan duduk. Oke, simple. Membangun pertahanan dan kekuatan untuk berperang. Cara berperang yang paling gampang adalah berperang melawan daging diri kita sendiri. Itu membangun manusia roh. Itu gampang.
Pertanyaannya begini, Kak, Pak, gimana kalau intimidasi datang terus? Ya kan? Saya lagi berdoa, tiba-tiba yang saya ingat kesalahan orang itu. Berarti kamu harus menutup ingatan itu, celah ingatan. Itu yang disebut dengan membangun benteng. Benteng perang. Amin. Waktu ingatan itu datang tentang kesalahan orang lain, tiba-tiba usir dalam nama Yesus. Dengan kuasa iman dan kuasa firman, perkatakan dalam nama Yesus, hai ingatan, diam. Hai ingatan, engkau berusaha, hai setan, engkau berusaha mengingatkan saya tentang kesalahan orang lain. Saya perintahkan engkau pergi. Saya hapus ingatan itu dalam nama Yesus. Saya tidak butuh lagi ingatan itu. Yang saya butuhkan sekarang adalah ingatan akan firman Tuhan. Amin. Amin. Bangun benteng pertahanan, maka perangnya gampang. Amin. Amin. Tapi kalau nggak punya benteng pertahanan, pegang senjata, waktu ditebas, senjatanya jatuh, mau lawan pakai apa? Ya kan? Ya nggak? Sering nonton nggak film Cina? Iya, saya nih suka nonton film Cina. Istri saya nonton film kerajaan, suka sekali. Nonton ninja, ya suka yang berkelahi, yang Bruce Lee lah, suka kayak gitu-gitu. Jadi kalau dari film itu saya pelajari, istri saya lagi menonton satu film Cina yang hampir sudah 28 episode. 28. Tapi hanya 30 menit doang. Per hari bisa nonton 4 kali, jadi hampir 2 jam. Capek. Enggak. Tapi filmnya unik karena perang dan ada apa namanya terbangnya, ada pokoknya jenderal dan lain sebagainya, panglima, dan keren banget. Saya suka sekali nonton itu dan ternyata itu pelajaran penting karena makna rohaninya dapat di situ adalah bahwa mereka yang mempertahankan kebenaran membangun tembok, melatih dirinya untuk menghadapi musuh sewaktu-waktu musuh datang. Dan mereka juga memperlengkapi dirinya untuk siap masuk dalam perang yang direncanakan. Musuh menyerang tanpa ketahuan, mereka sudah siap melawan. Betul tidak? Apalagi yang sudah direncanakan dalam peperangan, siap maju perang. Ya enggak? Ya enggak? Makanya roh kita ini berguna untuk 2 hal keadaan, 2 situasi. Situasi yang kita rencanakan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, menghadapi musuh, roh jahat, dan situasi yang kita hadapi yaitu melawan daging diri kita sendiri. Yang kedua adalah situasi yang tidak terduga. Kapan? Setan itu seperti pencuri, datang gak bilang-bilang. Ya siap, gue mau datang, tunggu ya, gue akan rusakin lu. Enggak mungkin dia bilang begitu. Iya gak? Ya siap, mana nomor teleponmu? Jam 1 malam aku telepon kamu. Kamu akan kukacau. Ya sekarang enggak mungkin. Tapi setan pakai segala cara. Kenapa? Dia melihat keadaan manusia. Hidupnya kemanapun dia ikuti. Makanya peperangan kita di dunia ini gak pernah berakhir. Amin. Haleluya, amin. Siapapun berperang. Amin. Anak kecil pun berperang. Orang percaya yang masih kecil pun berperang. Hanya dia belum mengerti berperang. Tetapi rohnya itu dikawal, dijaga, dikelilingi, ditudungi, dijaga oleh tembok berapi dari Tuhan. Karena apa? Yang berperang menjaga dia adalah malaikat Tuhan. Amin. Kita ini tiap hari berperang. Peperangan kita itu bukan melawan roh, darah dan bukan melawan manusia. Ya, orang Manado tiap hari berperang melawan apa? Babi, anjing. Makan daging babi, makan daging anjing. Kalau lihat anjing, babi, itu makanan dia, itu musuh. Sama orang Papua sama aja. Kalau lihat babi. Dulu begitu, kita di masa lalu agak suram, gelapnya bukan ya, tapi itu lalu lah. Kalau lihat anjing orang nangkap, bunuh, makan, minum minuman keras, ya kan? Anjing orang. Peperangan kita melawan daging, benar-benar melawan daging, tapi dagingnya anjing. Babi itu dagingnya kita, darah dan daging. Tapi orang percaya rohnya, peperangannya bukan melawan anjing dan babi, apalagi manusia, tapi melawan
pemerintah, penguasa, penghulu, roh-roh jahat. Amin. Yang bersyukurnya tiap hari kita dijaga sama Tuhan Yesus. Amin. Makanya saya selama lockdown ini, ya, saudara-saudara terkasih, selama lockdown ini saya dengan istri selalu berdoa. Tiap malam, tiap pagi. Doanya gini. Dalam nama Yesus, kami serahkan hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau menyertai kami, menjauhkan kami dari roh maut. Kecelakaan maut kami tolak dalam nama Yesus. Roh penyakit, ya, roh kejahatan apapun yang ada di udara, di darat, di laut, dimanapun. Semua roh yang berusaha untuk menyerang kami di jalan kami, keluar masuk dari pintu rumah kami halau, kami tolak, hancurkan dalam nama Yesus. Bersikap. Itu peperangan. Doa juga adalah peperangan. Berjalan dalam peperangan. Amin. Amin. Ngomong juga bisa ngomong dalam peperangan. Betul tidak? Gimana caranya ngomong dalam peperangan? Lagi ngomongin orang nih. Misalnya, Yosua lagi ngomongin orang, kita dengarin dia. Kita kalau suka sama dia, kita pasti ikut-ikutan ngomongin orang. Tetapi kalau kita nggak suka, jalan nama Yesus, berhenti Yosua. Itu berperang. Yosua, kamu nggak boleh begitu. Perang. Tapi apa? Siapa lu? Iya kan? Itu berperang. Waktu dia membantah aja, itu udah berperang. Ngerti ya? Agak panjang lebar penjelasan. Tapi mudah-mudahan nggak bingung. Amin? Amin? Waktu kita lagi mendengarkan orang maki kita, itu saat itu berperang. Maka bagaimana caranya supaya roh kita berguna? Waktu orang maki kita lawan dengan doa, tolak dalam nama Yesus. Orang kutuk kita tolak, itu berperang. Mukamu jelek ini segala macam. Itu kata-kata kutuk, tolak dalam nama Yesus. Iya kan? Nama kita udah bagus, Obed Nelson diganti dengan binatang-binatang. Itu tolak dalam nama Yesus. Nama saya udah bagus, dikasih sama orang tua, diganti sama binatang. Muka saya muka manusia kali. Iya gak? Siapa yang pernah diganti namanya jadi nama binatang? Udah banyak. Waktu kita dipanggil dengan nama binatang, itu artinya peperangan. Betul tidak? Waktu kita digosipin, itu artinya peperangan. Amin. Makanya jangan ambil peran menjadi penjahat. Amin. Penjahat itu menghidupkan dagingnya. Tetapi orang benar, pendekar, ya, peran yang benar itu menghidupkan rohnya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Katakan bersama saya orang benar, yang berperan, melakukan tugas peperangan yang benar untuk membela kebenaran. Amin. Haleluya, amin. Nah, kita buka firman-Nya Matius. Ini terakhir ya, saya mau tutup lagi sebentar lagi. Matius 25:20. Matius 25:20. Ini tentang bergunanya roh kita, ya. Matius 25:20, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Rohnya dibaharui, diisi dengan kebenaran. Berapa ayat firman Tuhan dia ingat, dia hafal, dia pengen melakukannya, dan ayat ini dilakukan, akhirnya hasilnya berapa kali lipat. Rohnya berguna. Amin. Amin. Oke. Jadi 5, dia dapat 5 talenta, dia lipat gandakan menjadi 5. Double portion. Amin. Berarti berguna nggak rohnya? Berguna. Waktu dia gunakan, ya, talenta yang ada, maka dagingnya tidak berguna. Oke. Dagingnya kalah. Waktu diaktifkan karunia-Nya, dagingnya tidak aktif. Amin. Peperangan kita menunjukkan kita menang pada waktu kita hidupkan roh kita. Maka daging kita tidak akan berfungsi, tidak akan berguna, tidak akan kerjasama dengan roh kudus, dan roh kita, daging kita akan meninggalkan kita, atau diam, atau mati, atau tidak berguna, atau tidak berdaya. Kenapa? Karena kita memilih untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Katakan amin. Katakan amin. Katakan bersama saya adalah manusia roh yang berguna bagi kerajaan
25 ayat 21. Matius 25 ayat 21. 1, 2, 3. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Hari ini kita sedang melakukan tugas kita dan melakukan semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, yaitu talenta-talenta kita. Amin. Waktu kita melakukan dalam kondisi perang. Maka itu kita harus terus mengalahkan daging kita, supaya talenta kita berguna terus. Amin. Pada waktu talenta kita berguna, maka pada waktu Yesus melihat kita, dia melihat kita dalam kebahagiaan. Amin. Oke, saya tutup dengan pertanyaan. Siapa namanya? Cewek? Dian Sastro. Enggak ya? Oke. Bercanda aja ya. Dian, kalau Dian melakukan pekerjaan Tuhan, kira-kira yang tidak suka siapa? Kedua. Yang pertama iblis, yang kedua siapa? Yang kedua siapa? Kalau dia melakukan pekerjaan Tuhan, yang pertama yang tidak suka adalah iblis. Yang kedua siapa? Yang kedua adalah orang yang dirasuk iblis. Orang yang dipakai iblis. Siapa orang yang dipakai iblis? Pertama, orang yang tidak percaya Yesus. Tapi belum tentu semuanya dipakai iblis untuk merasuk kita. Yang kedua, ada orang Kristen yang bisa ditunggangi oleh iblis untuk membuat kita menghidupkan daging kita, melawan kita, melemahkan roh kita, dan menghidupkan daging kita. Itu musuh. Bukan musuh orangnya, tetapi caranya adalah musuh. Lawan. Betul? Waktu dia ada di sekitar kita dan membuat kita lemah, tidak melayani lagi, berarti kita tidak berguna maksimal untuk Yesus. Betul tidak? Kita tidak menjadi hamba yang setia. Nah, hari ini Tuhan mau supaya roh kita setia. Katakan bersama saya, roh saya setia. Hati saya setia. Keinginan saya setia. Amin. Pikiran saya setia. Amin. Amin. Waktu kita setia, maka kita menjadi pahlawan. Amin. Pahlawan itu bukan hanya menang perang. Pahlawan itu setia sama Tuannya. Sampai kepada masa Tuhan memberikan mahkota. Itu pahlawan. Amin. Karena firman ini berkata, datanglah makan bersama dengan Tuhan. Sehidangan dengan Tuhan. Kita ada di dunia ini adalah dunia perang. Waktu kita kembali ke surga tidak ada perang. Di neraka bukan perang, tapi pembinasaan. Dunia adalah wilayah perang, neraka wilayah pembinasaan, surga wilayah kehidupan kekal. Amin. Kalau kita melayani di wilayah perang, maka roh kita harus roh pahlawan. Katakan bersama saya, roh saya, roh pahlawan. Karena Yesus adalah pahlawan sejati. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pelajaran firman yang luar biasa ini. Engkau mengajarkan hamba, mengajarkan kami semua, anak-anak, anggota SOGG, dan juga semua para umat Tuhan yang mendengarkan melalui live streaming ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa firman ini mengajarkan kami dan mengingatkan kami dan meneguhkan kami sebagai anak Tuhan yang bukan hanya menyandang status menjadi anak saja, tetapi kami menjadi anak Tuhan yang punya kuasa. Oleh karena kuasa itu Engkau berikan kepada kami. Firman Tuhan berkata, kami diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Maka kami memiliki kuasa untuk menang di dalam peperangan, melawan kuasa kegelapan. Karena musuh kami bukan manusia, musuh kami bukan binatang, musuh kami bukan darah dan daging. Musuh kami adalah pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, dan roh-roh jahat di darat. Oleh karena itu, yang paling utama yang harus kami kalahkan bukan lagi roh-roh jahat. Yang pertama dan utama adalah daging kami. Musuh yang pertama dan utama adalah daging kami. Oleh karena itu, ajari kami untuk perang melawan daging kami, mengalahkan daging kami, mematikan daging kami, melumpuhkan daging
dalam setiap keadaan hidup kami. Sekalipun hati kami disakiti, kami berusaha dicemari, kami berusaha untuk dihina, kami berusaha tidak dihargai, tetapi kami percaya kemuliaan Tuhan, harga diri Yesus jauh lebih berguna di dalam diri kami. Kami perkatakan firman Tuhan adalah kemuliaan Tuhan sendiri. Itu yang masuk di dalam roh kami, itu yang menghidupkan roh kami, itu yang memerdekakan kami, itu yang membuat kami memiliki roh pahlawan. Dalam nama Yesus kami berdoa, berkati kami semua. Berkati hamba, berkati kami semua anggota SOGG ya Bapak yang mendengarkan pada saat ini Tuhan, dan teman-teman anak-anak anggota SOGG yang tidak hadir. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, mereka yang akan menonton acara ini bahkan firman Tuhan ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus, impartasikan kuasa itu dalam hidup mereka ya Bapak, dalam nama Yesus, dan mereka akan menerima kemuliaan Tuhan oleh karena mereka mempersiapkan roh mereka untuk menerima firman Tuhan yang luar biasa. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Engkau memberkati setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman ini. Bapak-bapak, suami-suami, ibu-ibu, istri-istri ataupun anak-anak dan kakak beradik semuanya Tuhan. Semua pemimpin-pemimpin yang mendengarkan melalui YouTube yang akan diputar ya Bapak, di dalam nama Yesus, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Engkau menyatakan kemuliaan-Mu dan menangkan roh mereka dari daging mereka ya Bapak, di dalam nama Yesus. Hamba berdoa gereja-gereja, para pemimpin-pemimpin di bangsa ini, para pemimpin gereja di bangsa ini, para pelayan-pelayan gereja jemaat Tuhan di bangsa ini, menghidupkan rohnya Bapak, membangun manusia rohnya untuk hidup jauh lebih daripada menghidupkan daging mereka Bapak, di dalam nama Yesus. Sebab ini adalah akhir zaman, di mana akhir zaman adalah masa peperangan terakhir kami sebagai orang percaya di bumi ini. Oleh karena itu kami berdoa supaya kami angkat senjata iman kami, senjata kebenaran yang ada pada kami, untuk menang dan melawan setiap kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha merusak hidup kami, berusaha untuk mencuri damai sejahtera dalam hidup kami, berusaha untuk mencuri, merusak hati kami, berusaha untuk mengacaukan hubungan kami dengan Engkau. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kebenaran ini memerdekakan kami, dan Tuhan Engkau impartasikan kebenaran ini kepada setiap pendengar dan penonton yang ada Bapak. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa kuasa kemuliaan-Mu, kuasa kemuliaan-Mu, kuasa kemenangan Engkau berikan kepada setiap orang yang mendengarkan firman ini ya Bapak. Dan hamba percaya kuasa kemenangan itu melepaskan setiap orang yang terikat di dalam peperangan mereka melawan dosa, melawan kebiasaan buruk mereka ya Bapak. Hamba doa di dalam nama Yesus, lepaskan mereka ya Tuhan, berikan kepada mereka kuasa, sadarkan mereka untuk bangkit, untuk sadar, untuk mereka menggunakan kuasa dan senjata yang mereka miliki untuk melawan daging mereka sendiri dan menang atas setiap roh-roh di udara dalam nama Yesus. Hamba berdoa kuasa-Mu bekerja ya Bapak di dalam nama Yesus. Hamba percaya Tuhan, Engkau bebaskan kami ya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu ya Bapak. Haleluya. Bu Yuli, mari boleh maju. Kita menyembah dan kita berdoa. Lingkupiku. Sini. Satu orang sini. Lingkupiku dengan sayang-Mu, naungiku Tuhan. Dengan kuasa-Mu, di saat badai, bergelora, Ku akan terbang, Ku akan bersama-Mu, Bapa. Ku tenang
sepakat saat ini Tuhan untuk berdoa buat bangsa kami ya Bapak. Kami angkat tangan ke hadapan hadirat-Mu. Mari angkat tangan untuk bangsa kita. Ya rabataka sakarabataka sakarabataka sakarabataka. Kami mau sepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau sepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau sepakat di dalam nama Tuhan Yesus untuk menopang bangsa kami di dalam kuat kuasa Roh-Mu yang tidak terbatas ya Tuhan. Engkau adalah Bapa yang alam semesta ya Tuhan. Engkau yang mencipta segala sesuatu. Engkau yang menguasai dunia ini ya Bapa. Sekalipun firman Tuhan berkata kuasa si jahat menguasai dunia ini, tetapi Engkau yang mencipta dunia ini, Engkau ambil alih di dalam nama Yesus. Kami berkatakan Tuhan, segala kuasa kegelapan roh kematian yang berusaha menguasai, yang berusaha mengambil jiwa-jiwa yang tidak percaya kepadamu, kami berdoa dihentikan di dalam nama Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Mereka yang sakit oleh karena virus ini, kami berdoa, kami tumpangkan tangan dari acara ini ya Bapa kepada mereka yang sakit ya Tuhan, sembuhkan mereka. Kami nyatakan mereka sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika mereka berseru, mereka meminta tolong, mereka berseru kepadamu, nyatakan pribadimu, selamatkan mereka, tolong mereka, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Mereka di rumah sakit ya Tuhan, di ruang isolasi, mungkin mereka stres. Tuhan, Engkau berikan kepada mereka roh ketenangan di dalam nama Yesus. Engkau berikan mereka roh ketenangan, damai sejahtera melimpah dalam hidup mereka, dalam roh mereka, dalam hati mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus sampai berdoa. Kami percaya Tuhan, kami mewakili bangsa ini di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kami berdoa buat pemerintah bangsa kami, presiden, wakil presiden, aparat-aparat yang ada, menteri-menteri, semua kabinet yang ada, bahkan petinggi-petinggi di kepala-kepala daerah, bahkan semua aparat negara yang ada, TNI, Polri, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut. Kami berdoa semuanya Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan cover mereka, Tuhan berikan kepada mereka otoritas, Tuhan berikan kepada mereka ketenangan, Tuhan lindungi mereka, Tuhan berikan kepada mereka kekuatan, Tuhan berikan kepada mereka damai sejahtera, keyakinan yang kokoh untuk percaya dan mengandalkan Engkau. Dalam nama Yesus, berkati mereka Tuhan, pemimpin bangsa kami ya Bapak. Dalam nama Yesus, kami berdoa khusus untuk para dokter-dokter ya Tuhan. Tuhan, para suster-suster ya Tuhan, para pelayan-pelayan rumah sakit ya Tuhan, para relawan-relawan yang bekerja, mungkin mereka tidak peduli dengan nyawa mereka, atau mungkin mereka juga Tuhan berjaga-jaga sambil bekerja menolong mereka yang sakit oleh karena virus ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kami berdoa tolong mereka ya Bapa, teguhkan iman percaya mereka, berikan kepada mereka keyakinan supaya mereka percaya kepadamu terus dan mengandalkan Engkau. Kami topang mereka dalam hadirat-Mu dalam nama Yesus. Teguhkan iman percaya mereka, curahkan roh kepada mereka, curahkan iman kepada mereka. Biarlah firman-Mu hidup di dalam roh mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, berikan kepada mereka kekuatan yang baru, kesehatan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Bapa, Engkau Tuhan yang turut bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan, baik di dalam keadaan yang sakit, di dalam keadaan yang sehat. Ya Tuhan, kami berdoa Engkau tetap turut dan bekerja di dalam segala sesuatunya Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami cover ya Tuhan, para relawan yang ada, dokter yang ada, suster yang ada, mereka semua, orang-orang yang terlibat, bahkan siapa saja yang terlibat menopang, menolong, bahkan setiap orang yang memberikan sumbangan-sumbangan. Kami berdoa Tuhan, Engkau Tuhan yang menolong, Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan, kemampuan. Dalam nama Yesus, kami berdoa berkati gereja-gereja ya Bapak, para pendeta-pendeta, gembala-gembala ya Bapa, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, jemaat-jemaat ya Tuhan, supaya tetap on fire dengan Engkau, tetap menyatu dengan surga, tetap mengambil bagian, tetap mengambil beban bangsa ini, tetap bersama-sama memikul salib bangsa ini ya Bapa, untuk Tuhan berkumpul, untuk berseru, untuk menghadap Engkau, merendahkan diri, meminta ampun ya Tuhan, mewakili bangsa ini di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan gerakkan umat-Mu di bangsa ini untuk menyalurkan pelayanan berkat kasih ya Tuhan kepada setiap orang-orang yang membutuhkan ya Bapa. Dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang menyelidiki,
Dan Engkau Tuhan yang melihat dari tempat-Mu yang kudus, yang tinggi ya Bapa. Engkau mendatangi setiap orang-orang yang lemah. Bahkan kami berdoa, kami sepakat di dalam nama Yesus, kami hancurkan setiap roh ketakutan, intimidasi, segala sesuatu yang membuat panik, segala sesuatu yang membuat mereka khawatir ya Bapa. Ya Tuhan, intimidasi kuasa roh kejahatan, roh jahat di bangsa ini ya Bapa, iblis di bangsa ini ya Bapa. Kami berdoa setiap kuasa yang menakut-nakuti ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, roh ketakutan semua dihancurkan dalam kuasanya, dihancurkan dalam lagi. Kami katakan di dalam nama Yesus, kembali ke neraka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau tidak berkuasa atas setiap orang yang mengandalkan Yesus. Engkau tidak berkuasa atas setiap orang yang mendapatkan kasih karunia untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Engkau tidak berkuasa, hai iblis. Engkau dengarkan saat ini, engkau tidak punya kuasa untuk menakut-nakuti orang sampai mereka kehilangan pengharapan. Engkau tidak punya kuasa. Kami perkatakan di dalam nama Yesus, berhenti dalam nama Yesus. Berhenti dalam nama Yesus. In the name of Jesus, kami percaya Tuhan, Engkau mengawal setiap orang-orang di rumah-rumah ya Tuhan, kepala-kepala keluarga, suami-suami, ibu-ibu, istri-istri yang ada, anak-anak ya Tuhan, cucu-cucu yang ada, mantu, mertua yang ada, semuanya Tuhan yang berkumpul di dalam keluarga. Kami berdoa sekinah glory turun atas keluarga-keluarga, kemuliaan turun, Tuhan turun atas keluarga-keluarga, pengenalan akan Tuhan turun atas keluarga-keluarga, roh takut akan Tuhan turun atas keluarga-keluarga. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau curahkan roh-Mu atas keluarga-keluarga di bangsa ini, bahkan di bangsa-bangsa di dunia ini. Dan Tuhan curahkan roh pertobatan kepada keluarga-keluarga ya Bapa, supaya semuanya merendahkan diri mencari wajah-Mu ya Bapa. Sebab ini adalah kesempatan bukan saja supaya membuat kami diam di rumah saja, tetapi supaya kami menggunakan waktu yang ada ya Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mendatangi keluarga-keluarga, suami-suami yang bermasalah ya Tuhan dengan istri, Tuhan pulihkan mereka dalam keadaan ini ya Bapak. Orang tua dengan anak, pulihkan mereka ya Bapak. Hubungan mereka dipulihkan dalam nama Yesus. Anak-anak yang terikat dengan pergaulan bebas di luar sana, tetapi ketika mereka berkumpul dengan keluarganya di rumahnya, mereka dipulihkan oleh karena ada Injil kebenaran, ada seruan, ada nasihat-nasihat yang memulihkan ya Bapak. Di dalam nama Yesus, Tuhan genapi Yesaya 11 ayat 2 dalam hidup keluarga-keluarga. Di dalam nama Yesus, genapi Mazmur 133 ayat 1 sampai selesai di dalam nama Yesus. Semuanya Tuhan, firman ini genapi atas keluarga-keluarga. Biarlah semua keluarga diam dengan rukun dalam persekutuan yang intim dengan Engkau. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Ampuni ya Bapa, di dalam nama Yesus. Bila ada keluarga-keluarga yang tidak peduli dengan Engkau, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, supaya semuanya mencari wajah-Mu ya Bapa. Curahkan, nyatakan kehadiran-Mu atas bangsa ini ya Bapa. Yesus adalah Tuhan, dulu, sekarang, dan selamanya. Engkau adalah Tuhan yang hidup. Engkau adalah juru selamat. Engkau yang berdaulat. Engkau yang mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Engkau yang menghapus dosa dunia. Oleh karena itu ya Tuhan, nyatakan anugerah-Mu atas bangsa ini, atas bangsa-bangsa, atas dunia ini, atas setiap jiwa-jiwa. Di dalam momentum ini ya Tuhan, di dalam keadaan ya Tuhan, virus ini ya Tuhan, kami boleh ada di dalam masa tenang, tetapi kami ada untuk mencari dan mendapatkan anugerah-Mu ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Urapan-Mu turun atas setiap kami ya Bapa. Kuasa-Mu tercurah atas setiap kami ya Tuhan. Kuasa kemenangan Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Engkau berikan kepada kami senjata yang berperang untuk menang atas setiap roh-roh jahat dan atas setiap kedegingan kami ya Bapa. Sehingga kami akan senantiasa keluar sebagai pemenang ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa dan firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Engkau akan genapi setiap firman-Mu atas hidup kami sekarang ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap anggota, bahkan pengurus SOGG. Tuhan urapi ya Bapa. Mereka yang melayani pada hari ini, Tuhan urapi dalam nama Yesus. Yang mengambil bagian di dalam pelayanan, Tuhan urapi WL singer pemusik ya Tuhan. Bahkan yang memainkan multimedia, Tuhan urapi ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa bahkan yang menonton ya Tuhan, anggota SOGG, di dalam nama Yesus. Tuhan berkati, Tuhan urapi ya Bapa. Dalam nama Yesus, setiap program yang ada Tuhan berkati dan Tuhan urapi. Kami percaya ini adalah waktu tenang, tetapi akan tiba pada waktunya kami akan sibuk lagi ya Bapa. Tetapi kesibukan kami akan menghasilkan banyak buah untuk kerajaan Allah.
Di dalam nama Yesus, maka Tuhan apa berdoa di masa tenang ini, ranting kami berbuah banyak ya Bapak. Kami dibersihkan terus ya Bapak. Genapi Yohanes 15 ayat 2 dalam hidup kami ya Tuhan. Yang tidak berbuah dipotong, yang berbuah dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Maka Tuhan Engkau berikan kepada kami kuasa untuk berbuah ya Bapak, kemenangan untuk berbuah ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Firman yang hidup menghidupkan roh kami dan mematikan daging kami supaya kami hidup oleh roh Tuhan sendiri dan di dalam kebenaran ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Oke, saya yakin kita semua terberkati ya, amin. Mungkin saja pengumuman. Ya udah berdiri aja. Berdiri aja. Shalom semuanya yang di rumah, terberkati oleh firman Tuhan. Semoga firman Tuhan bertumbuh berbuah lebat di dalam hati kita dan kita bisa menyebarkannya ke teman-teman kita yang mungkin pada kesempatan hari ini belum bisa nonton. So, pengumumannya singkat aja. Untuk minggu depan bimbel ditiadakan karena masih dalam kasus COVID-19 ini. Tapi bukan berarti kita harus berhenti untuk mengajari teman-teman kita yang ini. Kita bisa berdoa untuk teman-teman bimbel kita. Kita juga masih membuka ruang untuk mengajar untuk adik-adik kita yang kurang mampu. Jadi kita dalam bimbel ini kita melayani adik-adik yang kurang mampu ini melalui mengajar pelajaran sekolah dan keterampilan lainnya. Dan kita juga berbagi cerita, kita juga ini kalau teman-teman ada yang tergerak untuk mengajar, ada yang tergerak untuk baca cerita untuk teman-teman, memberikan cerita untuk teman-teman kita yang bimbel ini, bisa langsung DM di Instagram SOBG ini aja. Dan pengumuman berikutnya di tanggal 2 Mei kita lanjut lagi ibadah live streaming pastinya. Temanya nanti ada infonya di Instagram kita, so pastiin stay tune di Instagram kita dan di YouTube kita karena rencana kita juga bakal sharing firman Tuhan lewat YouTube juga dan kita juga pasti selama masa tenang COVID-19 ini juga kita bakal bikin konten-konten baru di Instagram, di YouTube dan sosial media kita lainnya. So pastiin stay tune, like, subscribe, jangan di dislike, bikin notifikasinya nyalain juga. Pokoknya pastiin kalian semua nonton, pantengin Instagram kita, jangan nontonin yang lain-lain dulu, fokus di yang berguna dulu. Karena lewat SOBG ini, sosial media SOBG ini, kita nyebarin firman Tuhan juga. So pastikan stay tune, stay healthy, stay safe, stay at home, stay worship at home. God bless you. We will sing your praise.
ibadah kami dari awal pertengahan ke selesai. Kami akan tutup ibadah kami pada saat ini. Dan mari kita semua bangkit berdiri, kita angkat tangan kita dan kita terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah daripada Allah Bapa, kasih dan kebaikan, sukacita daripada Tuhan kita Yesus Kristus, perlindungan, penyertaan, bimbingan, pengajaran daripada Roh Tuhan sendiri turun menyertai kita mulai sekarang ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama saya katakan